Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan melihat tanggapan seorang murtadin mengenai klaim Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa di dalam Yesaya 53 tercatat nama Rasulullah, dan Rasulullah sudah menggenapi setiap nubuatan yang ada di dalam Yesaya 53 ini. Untuk itu mari kita dengarkan tanggapan murtadin yang satu ini, yang tentunya akan membungkam mulut Yonatan Nandar dan akan membukakan mata setiap saudara-saudara muslim saya yang selama ini sudah ditipu oleh Yonatan Nandar. Mari simak video selengkapnya. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita coba dengarkan dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya Pak, memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad itu. Bahwa Yesaya 53 itu Nabi Muhammad ya? Iya, Nabi Muhammad itu. Aduh, Tuhan tolong. Mari nanti kita singkap ya teman-teman ya. Wow. Nah, tolong jelaskan. Ya baik. Betapa murah hatinya orang Kristen ya. Pendeta itu mukanya lembut dan begitu sabar. Lebih legowo gitu loh. Wow. Ya kita cukup heran melihat manusia-manusia bedugal gini kan ya teman-teman, yang ketawa saja ya. Baik. Jadi kalau masalah bukan Israel, bukan Yesus. Ya? Bukan Yesus. Bukan. Bukan Israel juga. Ya nanti saya jelaskan Pak ya, boleh Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Nando. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, terima kasih. Akhirnya saya pada malam hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Mel Atok terkait mungkin ini sekedar prolog ya. Teman-teman tahu nggak? Gimana mereka gak seneng tiap hari keluar bikin muka tembok, nggak apa-apa lah ya. Terus akhirnya pakai aplikasi muka yang bikin ganteng ya, bikin cantik ya, biar pede ngomongnya ya. Terus akhirnya Pak, ini koin banyak banget ya, makanya gimana nggak rela muka kayak tembok pun nggak apa-apa lah. Yang penting ada koinnya. Saya bertanya tentang Yesaya 53 ayat keberapa, saya juga bahkan nggak ngikuti dengan sampai selesai itu. Ya ini aneh nih ya. Yesaya 53 diklaim katanya itu Muhammad, tapi nggak sempet ngebaca. Ini kan lelucon ya teman-teman ya. 53 itu untuk siapa? Menurut orang Yahudi untuk Israel.
menurut teman-teman Kristen itu untuk orang Yahudi menyebut untuk Israel. Ya betul, memang nabi atau yang dinubuatkan itu semuanya dari Israel. Jadi sejarahnya memang dari Israel, nggak ada dari Israel, gitu loh. Jadi bukan berarti langsung dikategorikan itu bukan Yesus. Orang Yahudi memang tidak percaya Yesus itu adalah Mesias, tetapi Yesus hanyalah manusia biasa. Artinya Yesus itu benar-benar ada, tetapi bicara tentang kepercayaan memang tidak dipercayai oleh orang Yahudi. Jadi masih bicara tentang Israel, belum menyebutkan oknum itu seperti apa dan bagaimana, saudaraku ya. Seperti itu. Jadi kasihan sekali lah, ini begitu giginya si ucrep-ucrep ini mencari kenabiannya dari Alkitab. Ya ampun, kasihan. Yesus, ya menurut saya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena di dalam memahami Alkitab itu ada metode tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Nah, kalau kita lihat Yesaya 42, Pak. Yesaya 42 ya. Yang jadi temanya Yesaya 53 itu diklaim sebagai Muhammad, tapi kok malah ke Yesaya 43? Ya nggak apa-apa sih ya. Ya, jadi Yesaya itu bukan hanya berdiri sendiri pada pasal 53, tetapi gak usah ngajarin pendeta, gak usah ngajarin orang Kristen, aduh nadar muka tembok. Tapi juga di ayat ke-42-nya, pasal 42-nya. Ya. Bentar, Pak ya. Ya. Saya boleh putar kamera? Ini, Pak. Yesaya 42 ayat ke-1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang. Aplikasinya lengkap banget. Iya, kenapa Ya. Pak? Halo Aplikasinya lengkap banget, Pak. Pak. Lengkap saya, Pak. Aplikasinya lengkap banget. Jangankan aplikasi kitabnya Semua, saya ya? punya, Pak. Ya, lengkap nih, Pak. Yunani ada saya, Pak. Yunani ada nih, Pak. Ya, lanjut, Pak. Ya, sebelum kita ke situ biar lebih mengenal nih, Pak. Terjemahan ada saya punya. Bahkan yang kitab TDB saya punya. Bahkan yang Greek ini, Pak, The Greek New Testament saya punya, yang Ibrani juga punya. Baik, saya baca langsung ya. Yesaya 42 ayat ke-1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam bahasa Ibraninya. Ini nadar kalau ngeklaim bahwa aku akan menaruh rohku di atasnya. Ini kalau kita kasih Quran surat An-Nisa ayat 171 gulung koming, ternyata yang dikasih roh kudus itu ke dalam kandungan Maryam itu malah rohnya Allah itu sendiri, bukan Muhammad. Nggak ada ceritanya Al-Quran mencatat bahwa Muhammad itu ada roh Allahnya atau dia lahir dari benih roh Allah itu sendiri, nggak ada. Dan sekarang dia katanya mengatakan bahwa hamba Tuhan yang dimaksud adalah ditaruhnya roh Allah. Aduh, nadar. Ya, hen abdi et mah bau bekhiri rashtah nafsi natati ruhi alaf misfat legoyim yoshi. Oke, itu ayat pertama. Di ayat keduanya, noise, Pak ya. Di ayat keduanya, ia tidak akan. Ya, ada salah-salah sedikit maklum, pendeta memaklumi kamu, nadar. Berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kalau Yesus, Pak, Yesus itu suka berteriak. Bahkan ketika dia mau disalib, dia mengatakan on megale Yesus Kristus, Eli Eli lama sabaktani. Memahami ayat Yesaya 53 atau Yesaya 43 ya, dia bicara tentang yang dia mengatakan dia tidak berteriak-teriak di jalan ini. Maksudnya adalah ketika Yesus disesah, diperhadapkan di Mahkamah Agung, jubahnya dirobek dan dibagi-bagikan, dibuat permainan oleh para tentara Romawi, kemudian dia dicambuk, dia disiksa, tidak membuka mulutnya dan tidak berteriak. Itu yang dimaksud ya. Artinya ini bicara Mesias nanti akan mengalami penyiksaan yang demikian ya, akan mengalami penyiksaan tapi dia tidak buka mulutnya. Itu artinya bahasa kiasannya gini maksudnya tuh. Dia walaupun digebukin nggak teriak-teriak tolong, ampun, tolong, nggak gitu maksudnya, gitu loh maksudnya ya. Si Nadar muka tembok. Jadi diartikan apa ini ketika Yesus mengatakan Eli lama sabatani, itu terakhir penyerahan nyawanya sebagai manusianya, dia harus menyerahkannya karena dia harus menanggalkan kembali kemanusiaannya. Ketika Yesus selesai menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam karya kayu salib itu, saudaraku ya,
Artinya di saat itulah terakhir dia menanggalkan kemanusiaannya itu. Ya, kita tahu bahwa ada penanggalannya sebagai keilahiannya. Kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya saudaraku ya, kita bisa melihat faktanya Yesus menanggalkan keilahiannya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian dalam karya penyaliban itu dia terakhir menyebutkan Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkanku. Di saat itulah ya dia telah menanggalkan keilahiannya, dia menanggalkan kemanusiaannya dan dia akan kembali kepada kodrat ilahinya. Jadi ketika manusianya itu ditanggalkan, saudara, dia akan berteriak Eli Eli lama sabatani. Dia harus mengungkapkan itu, saudaraku. Maaf, hari ini saya menyampaikan apa adanya, saya menyampaikan spontan hikmat yang saya dapat hari ini untuk saudaraku. Ya, untuk saudaraku semuanya, para pendengar channel Fatimah, saya berharap bisa mendapatkan hikmat dari apa yang saya jelaskan. Ingat ya, bahwa penanggalan kealahannya ya, dia sudah lakukan, kita bisa melihat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kemudian penanggalan manusianya dia di kayu salib, dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Itu penanggalannya dia sebagai manusia, kemudian dia kembali kepada kodrat ilahinya, saudaraku. Oke? Jadi bisa dipahami sampai sini ya. Jadi untuk muka tembok saudara Nandar ini ya, ini sangat mengerikan. Ya saya hanya sebagai manusia ya, mungkin bukan kebetulan saya ditaruh di dalam channel ini, saudaraku, untuk menyampaikan bahwa orang-orang yang berusaha menyesatkan manusia yang begitu getolnya, saya hanya sekedar meluruskan dan saya mengingatkan untuk saudara siapapun, jangan kau gadai kebenaran itu dengan pundi-pundi emasmu. Itu akan berkarat dan itu akan bersifat sementara, dan itu justru nanti akan membenam saudara, akan menyengsarakan saudara. Tapi ingat, ketika kita bicara kebenaran, saudaraku, apapun masalah, apapun rintangan, kita akan mendapatkan kedamaian dan jalan keluar. Karena Tuhan sudah menyediakan pengharapan yang besar di dalamnya. Jadi artinya tidak bisa kita berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan, saudaraku. Tapi kalau manusia, ya karena mungkin dia bagaimana caranya bisa mendapatkan pundi-pundi, dia rela memutarbalikkan kebenaran, dia memutar suatu pernyataan yang benar diselewengkan ya. Ini bahaya, saudaraku ya. Lanjutkan. Berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan di dalam Yesaya itu tidak pernah berteriak di jalan-jalan, bahkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, Muhammad katanya tidak meneriak-teriakkan di jalan-jalan. Kita melihat sejarah kenabiannya Muhammad, skandal wanita kita bisa ungkap dari data hadis-hadisnya maupun tafsir, bahkan dari Quran. Kemudian dalam sejarah kenabiannya kita bisa melihat bahwa Muhammad bukan mempraktekkan seorang nabi yang memberikan pengajaran yang bagus untuk umatnya, tapi di situ hanya fokus berperang dan berperang, berkawin dan berkawin, ya, berbatu dan batu, ya. Artinya yang mau disampaikan ke seluruh dunia itu apa, Nandar? Ya, buat saudara muslim mungkin yang nonton, apa yang akan disampaikan oleh Muhammad terhadap seluruh dunia? Apakah coba la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, begitu doang kah? Itu iman. Saya sudah berkali-kali saya bilang, bedakan iman dengan ajaran. Aduh, masa nggak bisa bedain sih? Yang namanya iman itu keyakinan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian kalau kamu penasaran bagaimana sih pribadi Tuhan, kamu cari bagaimana untuk menjabarkan pribadi Tuhan yang sejati itu. Ada konsep yang namanya tauhid. Coba cari itu konsep loh. Sama dalam Alkitab ya. Ketika kita penasaran nih, pengen tahu nih pribadi Tuhan itu seperti apa, coba jabarkan. Maka dalam Alkitab ada namanya konsep Tritunggal, kan gitu. Nah sekarang sebaliknya, untuk saudara muslim ya, bagaimana cara menjabarkan pribadi Allah yang sejati itu? Bagaimana cara menjabarkannya? Nggak mau pusing Fatimah, pokoknya Allah itu satu, nggak bergantung, bahkan nggak digantung katanya gitu. Itu penghinaan. Kalau ngomong bisa cuma menghina orang. Kita juga bisa balikin, justru Allah kamu bergantung kepada malaikatnya. Saya udah berapa kali saya berikan dalil Allah kamu itu dipikul-pikul sama 8 malaikat, dan itu yang membuktikan adalah Al-Quran. Ya, jadi berhentilah menghina orang Kristen, menghina iman Kristen, dan menghina pengajaran Kristen.
Karena ketika kamu menghina kami, ya, dengan yang tidak berdalil, kami bisa membalikkan kitab kamu. Mungkin menurut kamu itu penghinaan, tapi itu berdalil masalahnya, gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Bedanya Muslim itu kan sumbu pendek itu doang, gak gentle. Ya, kalau Kristen mau dihina, mau dinista, kayak manapun ya tetap aja santai saja. Ya kayak ini nih contoh ini. Si muka tembok ini dia mengatakan bahwa bahwa Yesaya kitabnya Paulus itu terdapat nama-nama Muhammad katanya. Jadi orang Kristen harus mengimani Muhammad itu sebagai nabi. Lah, maksa amat. Ya? Gitu loh. Aduh, kadang-kadang kayak agak sedikit kesal ya teman-teman. Kesalnya gini. Kok mereka ini kok, ya ampun tolong, kayak akal sehatnya benar-benar nggak kepake ya kawan-kawan ya. Begitu brutalnya ya. Rasulullah SAW itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, di mana di dalam dalilnya, nasnya, Rasulullah SAW menyatakan taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Ku wasiatkan, ku wariskan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara itu. Yang pertama adalah kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Yang kedua adalah wasunnati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Katanya Rasulullah berpesan ada dua perkara yang akan disampaikan untuk seluruh dunia, yaitu percaya kepada kitabullah Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Teman-teman, ketika orang memegang nih klaimnya Muhammad sebagai kitab Al-Quran adalah suatu petunjuk yang memberikan jawaban supaya orang tidak tersesat. Saya mau tanya ini. Saya mau tanya sama Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya Isa itu tidak disalib melainkan diserupakan. Itu yang menyerupakan dia itu siapa itu? Anak siapa? Al-Quran bisa jawab gak? Al-Quran gak bisa jawab, Nadar. Jadi ketika klaim kamu bahwa Muhammad itu memberikan dua perkara hukum untuk manusia ke seluruh dunia, yaitu ke kitabullah Al-Quran, ya, sebagai petunjuk supaya manusia tidak tersesat, maka saya mau pertanyakan, ya, siapa tuh orang yang menggantikan Isa itu untuk jadi tumbalnya? Al-Quran bisa jawab gak? Gak bisa jawab. Saya sampaikan sama kalian, tobatlah kalian. Kedua, saya mau buat pertanyaan. Yang tahu hari kiamat itu siapa, Nadar? Apakah Al-Quran bisa menjawab? Oh iya, bisa menjawab. Al-Quran Al-Zukhruf ayat 61 mengatakan bahwa yang mengetahui hari kiamat adalah Isa. Waduh, katanya yang mengetahui hari kiamat itu cuma hanya Allah. Kenapa kok bisa Nabi Isa? Kenapa nggak Muhammad? Kalau sama-sama Nabi, apalagi Nabi sempurna pula. Nabi sempurna harus lebih hebat dong dari Isa itu. Betul nggak? Gagal maning. Ada banyak sekali pertanyaan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba. Ya. Bagaimana Allah bisa memberikan petunjuk? Satu sisi di ayat 5 menunjukkan bahwa dia minta petunjuk jalan yang lurus. Kemudian di ayat 7-nya mengatakan apa? Ayat 7-nya malah mengkutuki orang-orang yang minta petunjuk. Seharusnya diberikan petunjuk malah iri doanya, ya. Saudaraku semuanya. Maka di zaman internet ini sudah tidak lagi kita fokus kepada hafalan, ya, biar kalian nggak tersesat. Baca Al-Quran itu ketika diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu mudah mengerti. Kalau kamu ingin mengerti bahasa Arab itu, artinya kamu harus baca terjemahan. Kalau kamu tidak membaca terjemahan, bagaimana kamu bisa mengerti bahasa Arab? Ya udah, gini aja. Bahasa Arab artikan dan terjemahkan dalam bahasa Arab juga kalau begitu. Bisa kah? Nggak bisa. Khusus untuk orang Arab berarti. Ya kan? Apa kabarnya orang seluruh dunia yang tidak memakai bahasa Arab? Bagaimana dia bisa menerjemahkannya? Kitabnya bahasa Arab, terjemahnya harus bahasa Arab gitu. Qurannya bahasa Arab, terjemahnya harus bahasa Arab gitu. Ayo, saya berkali-kali membuat suatu pertanyaan, saya diam sebentar, itu tujuannya apa? Saya kasih break waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik untuk apa? Untuk mikir. Karena umat Islam itu sudah dicekokin dengan pemahaman gak usah baca terjemahan.
Umat terjemahan itu open. Kristen itu jangan baca terjemahan, Islam itu jangan baca terjemahan. Ya bagaimana kamu bisa mengerti? Al-Quran mengatakan, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu mudah memahami dan supaya kamu mudah mengerti. Bagaimana kamu bisa mengerti? Kamu bahasa Arab aja nggak ngerti, ya kan? Itu logikanya. Ini hari masih minat ah. Saya sudah keluar tuh. Lanjut ya. Aku mengutusmu itu bukan untuk bangsa Arab, tetapi untuk menjadi rahmat buat alam semesta. Bahkan di ayat yang lainnya, kafatul linnas, untuk seluruh manusia. Saya lanjutkan, Yesaya 4. Kalau ya klaim Muhammad itu diperuntukkan untuk alam semesta, saudaraku, teman-teman bisa lihat dari surat Al-Anbiya itu kalau nggak salah di ayat 91 sama ayat berapa ya? Ada dua oknum di situ yang memiliki gelar dia ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, rahmat bagi alam semesta ini ditujukan kepada Muhammad. Tapi yang istimewanya untuk Isa adalah dia bukan hanya memiliki gelar rahmat bagi alam semesta, tapi ada kata tambahannya besar. Rahmat yang besar bagi alam semesta. Wow, tetap kalah pula. Teman-teman, Isa dan Muhammad dalam Quran saja itu Muhammad sudah kalah dalam gelarnya sebenarnya. Ya karena di dalam Quran sendiri sudah mengalahkan tokoh Muhammad, maka dia bagaimana caranya untuk mengalahkan Yesus di dalam mengalahkan Yesus dalam Alkitab untuk mencari pembenaran Muhammad. Kasihan. Ini sekarang kita sudah nanti lagi kita akan bahas ya Yesaya 53 nih kawan-kawan ya. Kalau diklaim sebagai Muhammad nanti kita akan bahas. Biar besok kapok pula mereka. Kalau semua diklaim itu ayat-ayat kita dicolongin sama mereka, ya kita counter. Besok-besok udah nggak punya bahan lagi, tinggal hujat aja besok ya kan. 2 ayat berikutnya. Di ayat ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Jadi kalau ini Yesus, Pak, kalau ini Yesus tidak tergenapi, kenapa? Karena Yesus patah terkulai, karena Yesus pudar. Sedangkan di ayat keempat, ia sendiri tidak. Arti patah terkulai itu modar, Nadar. Patah terkulai itu artinya putus nyawanya dan terkulai, artinya mati dan tidak bisa bangkit lagi. Itu bukanlah nabi yang diutus atau nubuatan yang dimaksud. Ya. Jadi kalau putus terkulai ya, patah terkulai artinya modar. Modar nggak bisa bangkit lagi, jadi bangkai. Begitu loh maksudnya putus terkulai ini. Ya, karena hukum yang dibuat oleh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya masih menyatu di dalam kitabnya Oten. Jadi Oten sendiri memahami dan mengerti ketika kami memahami ayat itu, ketika kami membaca ayat itu. Kalau ayat itu tidak cocok untuk Yesus, lebih baik dibuang, betul nggak sih? Coba kita satukan dengan Quran. Cocok nggak kira-kira ini? Kitab Perjanjian Lama, kitab para nabi, kitab Yesaya itu nyantol sama Quran. Kira-kira nyambung nggak nih teman-teman? Saya mau tanya sama teman-teman Muslim. Di satu sisi bencinya sama Yahudi, sama Israel, lanak di Israel itu luar biasa. Di satu sisi nabinya dicolongin semua, ayatnya dicomotin semua ya. Kisah-kisahnya ditiru-tiru ya. Nah, terus kemudian apa? Sekarang sudah mulai lagi membuat ilusi-ilusi baru. Ya, memaksa diri sedemikian rupa bagaimana caranya nabinya itu bisa ada di dalam kitabnya orang Israel yang dikutuk-kutuk tiap hari. Ya. Ini nggak lucu sebenarnya, nggak lucu tapi lucu, gimana ya bahasanya? Ngelawak tapi nggak lucu, ya betul begitu. Ngelawak tapi nggak lucu gitu loh teman-teman. Ya, ngelawak tapi nggak lucu. Ya, kalau dia ngelawak lucu sih nggak apa-apa, ngelawak tapi nggak lucu gitu. Oke, lanjut. Akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Begitulah Islam, Pak. Begitulah Nabi Muhammad SAW, Pak. Patah dan tidak akan terkulai. Sekali lagi, bukan hanya memaknai dia itu mati terus selamanya mati, selamanya mendem di kuburan terus selamanya jadi bangkai, bukan ya. Artinya sesuai dengan pernyataan Yesus ya, ketika dia mati bangkit kembali. Bahkan setelah kebangkitannya dia bisa menjumpai dia menjumpai Bulus yang menjadi nama baru menjadi Paulus. Ya, itu perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus itu bedanya dengan murid-murid yang lain adalah ketika Yesus menemui Rasul Paulus setelah kebangkitannya. Tapi murid-murid yang lain ya dijumpai oleh Yesus karena mereka hidup bersama dengan mereka secara langsung. Keseharian mereka ya bersama Yesus secara langsung.
Tapi kehidupannya Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus mendapatkan hikmat yang luar biasa? Si Paulus ini memiliki banyak sekali pengajaran dari Yesus itu sendiri, karena dia menerima roh, karena dia ada diutus secara langsung oleh Yesus, ya. Maka tidak main-main hikmat. Orang yang sudah dikasih hikmat sama Tuhan itu tidak main-main, teman-teman. Dia akan mengeluarkan hikmat itu tepat pada waktunya dan kapan yang dimau Tuhan. Jadi nggak bisa direkayasa atau ceplos keluar saja begitu. Itu namanya hikmat Tuhan, teman-teman. Ya, jadi itu tidak bisa dimiliki oleh Muhammad. Muhammad selalu sibuk bertapa, mencari wangsit, gimana caranya wahyu itu turun, kalau nggak turun stres ya. Bukan begitu, jangan memaksakan hikmat Tuhan untuk keluar dari mulut kita. Nggak bisa, ya bahaya itu. Makanya kenapa Alkitab itu mengajarkan jadilah kehendakmu. Jadi umat Kristen itu diajarkan manusia menjadi berserah diri. Jadi berserah diri bukan hanya sekedar muslim. Muslim itu dikasih merek namanya berserah diri. Artinya hanya muslim yang bertauhid itu. Gimana? Nggak nyambung. Berserah diri kok bilang bertauhid. Yang disebut berserah diri adalah ketika hidup kamu, rencanamu, ya, bahwa apapun yang jadi masalahmu, kamu menyerahkan itu kepada Tuhan dan mempercayakan maksud dan kehendak Tuhan. Ya, itu disebut berserah diri. Ya, dan bagaimana umat Islam bisa dikatakan berserah diri? Ternista sedikit langsung lapor, kalau nggak demo, ya, ngebacok-bacokin orang lagi ibadah, ya mana bisa disebut itu berserah diri? Ya, Muslim itu artinya berserah diri. Fatimah tahu nggak? Muslim itu wah hebat pokoknya. Muslim itu artinya berserah diri. Emangnya oten? Kalau cuma hanya merek doang, ya, merek apa namanya? Apa banyak itu merek kaos? Mereknya itu Adidas. Kan Adidas ada Adidas KW, ya. Orang bisanya tulis Adidas, tapi nggak ada sertifikat Adidasnya. Ya, gitu kan kawan? Paham ya? Bisa dipahami ya? Inilah ulah-ulah Muslim. Terus kemudian Islam. Tahu nggak artinya Islam itu apa, Fatimah? Islam itu selamat. Artinya pokoknya semuanya harus bersyahadat, mengakui Allah, mengakui Muhammad. Udah itu selamat. Kenapa? Arti Islam sendiri itu selamat. Kalau begitu orang-orang yang bernama selamat itu artinya semua selamat semua dong. Kalau gitu semua nama yang dikasih selamat itu gimana? Jadi setiap merek selamat itu artinya selamat. Dia akhirnya mau dosa kayak selamat gitu. Begitukah? 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 Bisa dipahami dari sini? Gatel deh kuping kalian ya. Yang muslim yang denger ya, gatel lah, sakit lah. Kalau gatel korek tuh pakai cangkul, ya. Oke, lanjut. Nabi Muhammad SAW itu tidak patah terkulai. Beliau SAW dipanggil oleh Allah karena risalah Islam sudah selesai. Dalilnya di mana? Congormu itu loh, aduh nandar. Kalau Rasulullah tidak patah terkulai, dia meninggal dipanggil sama Allah. Ini namanya modar, udah dibilangin namanya modar kok masih mau dibilang panggil Allah gimana sih? Kamu besok mati kamu juga dipanggil Allah, kamu jadi nabi tak? Kok nggak bisa bedain? Kalau yang namanya membedakan suatu kepribadian dia ini memiliki keistimewaan daripada nabi-nabi lainnya, ya. Kamu harus melihat dari sisi gelarnya, ya. Kemudian dari sisi yang langsung diberikan Tuhan itu bagaimana, ya, sesuai data gitu loh. Muhammad itu manusia biasa, ya. Dia lahir dari benih manusia. Bagaimana kau bisa istimewakan gitu loh? Aduh ya ampun, tolong saudaraku muslim semuanya. Ini logika yang sangat tidak masuk akal ketika kita mengetahui bahwa Isa dalam Al-Quran itu saja sebagai nabi saja dia memiliki gelar yang tidak dimiliki oleh nabi manapun seluruh dunia termasuk Muhammad. Sekaligus Isa adalah seorang manusia suci. Kenapa disebut suci? Pertama, dia bukan benih dari benih manusia. Ya, ibundanya itu seorang perawan ketika dia ditaruh dalam kandungannya. Lebih suci nggak? Lebih suci. Artinya dia bukan manusia. Bahkan Quran surat An-Nisa ayat 171 dan 172 ini sudah memberikan penjelasan secara jelas, ya, bahwa Nabi Isa itu dari rohnya, rohnya, ya, dan kalimatnya, ya kan? Muhammad gak bisa memiliki ini. Pertanyaannya, kenapa umat Islam begitu meninggi-ninggikan Muhammad, bahkan melebihi ketiganya Nabi Isa? Ini gak masuk akal, saudaraku. Gak masuk akal, beneran. Oke lah, mungkin gini. Kalian hanya menganggap Muhammad ini sebagai nabi tapi pemimpin perang, misalnya dia panglima perang, mungkin cocok lebih panglima perang. Atau dia sebagai raja, ya, raja Arab pada saat itu. Saya ada nonton satu film nih teman-teman, episodenya panjang banget, saya nggak sabar, saya nonton sinetron, saya nggak sabar sih saya memang ya, jujur saya nggak sabar. Jadi saya singkat sebagian itu. Kok ceritanya mirip banget sama Muhammadnya? Ya, dia sebagai raja di situ, memiliki banyak selir, ya. Dia
mau menikahi siapapun yang dia mau. Jadi ada perempuan cantik dia datang, walaupun istri pertamanya sakit hati, marah, ya tetap aja mau, harus diikuti ini si raja ini. Ya terus lagi dia pengen nikah lagi, pokoknya kayak begitu teman-teman. Nah kalau di Arab adatnya memang seperti itu sih, wajar. Nah pertanyaannya adalah apa iya ini nabi yang memiliki gelar memiliki gelar, yang memiliki perilaku selayaknya nabi di dunia itu seperti sekarang ini kan banyak orang kayak Muhammad, banyak ini kan. Ya kawan-kawan ya, kalian nggak percaya nggak kalau Muhammad itu kehidupannya seperti di istana raja? Kalian bisa baca dalam Quran Al-Ahzab ya, dari ayat 1-nya deh. Kalian baca ayat 1 sampai 53 dah, atau sampai selesai sekalian nggak apa-apa. Quran Al-Ahzab itu sudah memberikan gambaran bahwa Muhammad ini nggak cocok kalau dia itu dijadikan nabi, itu nggak cocok. Kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya. Karena kalau kita membaca dia seperti raja yang diistimewakan, bahkan ketika istri-istrinya di dalam satu istananya itu, orang di luar tuh harus permisi gitu. Jadi saya melihat sinetron Arab itu persis gitu loh. Itu dari Arab, bahasanya Arab teman-teman. Saya nonton sinetron ini, baru nonton satu episode, tadi saya singkat-singkat gitu, saya nggak sabar nonton sinetron, kurang sabar saya. Ya tapi garis besarnya saya ambil begitu Pak. Lanjut. Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah Iya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, agama Arab maksudnya. Agama itu apa sih? Agama itu kan pedoman orang, keyakinan orang ya. Jadi artinya ketika Al-Maidah itu berbunyi seperti itu kan klaim kitab kalian ya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kitab kami itu tidak ada menubuatkan Muhammad sebagai nabi, tapi kenapa maksa gitu loh Nanda? Kalau Al-Quran mengatakan agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, iya itu kan bagimu, itu kan kitabmu. Makanya kan ada turun ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan begitu ya. Jadi artinya apapun lah klaim-klaim dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis, ya bodoh amat sebenarnya ya. Yang nggak bikin saya bodoh amat ya teman-teman, kekurang aseman ini para kadrun ini ya, para polemikus ini ya, kurang ajarnya itu ya, yang langsung ngomong kurang ajar aja, bukan kurang asem. Kurang ajarnya itu ya, memaksakan kitab kami itu harus mengakui Muhammad sebagai nabinya. Kurang ajar nggak itu? Sudah cukup nabi dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu pindah buku di Arab. Sudah cukup itu bagi kami. Sebenarnya sudah sangat menyakitkan bagi kami, karena tokoh-tokoh yang memiliki sejarah yang arkeolognya bisa dibuktikan kemudian bisa berubah menjadi cerita yang berbeda di situ. Cukup sakit kami ini kawan-kawan. Orang Kristen ini cukup sakit sebenarnya. Kalau umat Islam mengatakan Allah sendiri saja ngemis kitab Yahudi, loh, kami tidak mengubah kitab Yahudi. Kenapa kami mempersatukan perjanjian lama sebagai kitab Taurat atau kitab para nabi, kemudian kita satukan dalam perjanjian baru? Karena di situ memang ada kaitannya. Ya, kecuali gini. Kecuali Injil ini membuat apa nih? Propaganda misalkan. Ya, si penulis kitab itu membuat propaganda, kemudian kita buat aja gini. Sesungguhnya kitab Taurat dan Injil itu sudah lenyap di telan bumi. Bisa saja bisa bikin begitu. Kalau enggak tuh bikin turun ayat begini, nulis begini. Sesungguhnya kitab Taurat dan Injil itu sudah diubah-ubah. Nah sudah. Akhirnya apa? Kita merasa benar sendiri dong. Hore, menang, Injil menang, Injil menang. Kenapa? Injil berhasil mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dilenyapkan. Akhirnya apa? Si penganut Injil sombong nggak? Sombong sekali kawan-kawan. Si penganut Injil akan sombong, akan menjadi umat yang sangat sombong seluruh dunia karena berhasil mengatakan bahwa Taurat dan Injil, bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi itu sudah diubah-ubah manusia. Tetapi kami tidak lakukan itu. Ya, kami menyatukan kitab Taurat dan Injil supaya tidak ada dusta di antara kita. Saudaraku, kalau mau beli rumah, ya, mau beli properti pun harus ada surat-suratnya. Jadi pemilik lama diserahkan kepada pemilik baru. Kamu beli rumah, harus ada akte jual belinya, kemudian harus ada sertifikatnya, kemudian ada surat pajaknya, ya kan, sebagai bukti bahwa ini adalah milik Anda, kan gitu. Jangan main klaim-klaim saja, ini surat saya, ini sertifikat saya, ini sertifikat saya, sertifikat saya ini. Nggak bisa begitu kawan-kawan, ya. Ya, jadi antara nubuat dan penggenapan itu harus nyambung, harus disatukan. Jangan sekali-kali mengklaim
menjadi kita penggenap, kemudian kita memaksakan bahwa kita nubuatan itu lenyap. Artinya ada sesuatu di balik itu. Ya, ada udang di balik bakwan. Enak dong dimakan. Oke, lanjut sedikit lagi. Untuk teman-teman yang di room, sabar ya. Saya kalau ngoceh, kalau belum selesai nggak puas, nggak bisa tidur. Ridhoi Islam sebagai agama yang benar buat kalian semua. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar ayat ini turun, menangis terisak-isak. Wahai Rasulullah, Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu sudah dicukupkan, kalau Islam sudah diridhoi, berarti engkau akan dipanggil. Sebentar ya. Saya dulu waktu mendengar ceramah Ustadz, kemudian para habaib kalau bicara tuh tentang nikmat Allah, nikmat mana yang kau dustai, nikmat Allah, nikmat mana yang kau dustai, nikmat Allah, nikmat mana yang kau dustai. Kok dulu saya nggak pernah berpikir sama sekali yang nikmat ini nikmat apa sih maksudnya? Anehnya ketika saya sudah menjadi Kristen, baru saya kritis mempertanyakan kata-kata nikmat ini maksudnya untuk apa sih? Apa yang dinikmati? Apa yang nikmat? Teman-teman bantu saya jawab, bisa nggak? Apa sih nikmat itu, apa sih nikmatnya di dalam Islam itu apa sih? Maaf saya nanya. Ketika kita dikatakan bahwa minum pipis onta adalah sunnah Rasul, apakah itu nikmat? Apakah ketika ada dalil sunnah Rasul kita cebok pakai batu itu adalah sunnah, itu nikmat? Saya mau tanya lagi, ketika wanita itu boleh dibagi cintanya menjadi 4 minimal maksimal, apakah itu nikmat? Saya mau tanya lagi, ketika kita disuruh jungkir balik memuji Allah, menyembah Allah, mengakui Muhammad sebagai nabinya, sholat 5 waktu dalam sehari dengan rukun rakaat, Nivea Men Vitamin Scrub dengan 100 kali vitamin C, lawan kuman polusi, lindungi dengan Men Cream. Buktikan sekarang. berkali-kali, apakah itu nikmat? Saya mau tanya lagi, umat Islam mau ingin semuanya masuk surga, tapi kitanya harus mencari keselamatan sendiri dengan upaya sendiri, dengan jerih payah sendiri. Apakah itu disebut nikmat? Ada muslim yang nonton nggak kira-kira nih malam ini? Kalau ada yang nonton, periksa pertanyaan-pertanyaan saya ini masuk logika kalian ya. Yang disebut nikmat dalam Islam itu apa? Oke, saya tanya lagi. Apakah ketika saya diwajibkan sebagai perempuan, matanya doang yang boleh kelihatan, semua harus ditutup, bahkan sudah ditutup pun harus dilapis pakai celana strip panjang, kemudian jempol kaki pun nggak boleh kelihatan, apakah itu nikmat? Saya mau tanya lagi nih. Ketika saya sudah menutup aurat saya, luar dalam dan lain sebagainya, matanya doang yang kelihatan, apakah saya tidak menerima pelecehan? Apakah itu nikmat? Apalagi ya? Apalagi ya? Banyak sekali. Kemudian saya sudah menutupi aurat saya, matanya doang yang kelihatan, saya ngintip lewat jendela saja, ada tetangga yang lagi betulin motor, kemudian kita langsung dikata tutup itu jendela. Apakah itu nikmat? Kalau perlu butain aja matanya, gimana sekalian nggak lihatnya. Teman-teman, kira-kira menyimak nggak ya ceramah saya hari ini? Saya berceramah layaknya seperti ustazah aja malam ini ya. Oke, lanjut kembali. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggalkan kita semua karena risalahnya sudah selesai. Tapi Yesus patah terkulai sebelum risalahnya mulai nabi, Pak. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12-13, Yesus masih menjanjikan seorang penolong. Artinya apa? Risalah Yesus belum selesai. Makanya saya udah berkali-kali gini loh bro, semua muslim seluruh dunia, seluruh Indonesia, saya mau sampaikan kepada kalian, kalian pengen tak kitab kami? Mau tak kitab kami? Ngomong baik-baik bahwa sapi 1000 ekor, bahwa babi 1000 ekor ya, terus tak kasih saran juga ya kalau perlu ya, bawa ontaknya sekalian ya 100 ekor. Pinanglah orang Kristen, iman orang Kristen. Pak Pendeta, wahai orang Kristen seluruh dunia, boleh nggak saya minta ayatmu?
Nah, kalau sudah bawa pinangan kalian pakai 1000 babi, ya boleh kita kasih ya. Kita kasih. Mau taruh di mana Nanda? Mau taruh dekat Al-Fatihah apa Anas? Apa mau ditaruh dekat itu Al-Azhar? Apa Sultan Tamrin? Boleh. Makanya jangan songong jadi orang. Jangan ngatain non muslim itu kafir, kufar, kafir, kufar, kafir. Orang mau ibadah dibacokin, orang mau ibadah dibubarin. Nyolong juga kitab kita. Ya, lu tak kasih tahu nih ya, saudaraku ya. Saya sudah sampaikan bagaimana proses Mesias itu datang. Pertama, dia hadir dengan cara yang sangat ajaib. Karena apa? Dia ditaruh di dalam perut seorang perawan. Itu proses kelahirannya. Kemudian ya, kedatangannya ya, ketika dia bicara kepada orang-orang ya, dia telah menanggalkan keilahiannya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ketika mati, dia menanggalkan kemanusiaannya itu untuk mati, dan dia kembali kepada kodrat ilahinya. Dan Yesus berkata, kalau benih ini tidak mati ya, maka tidak akan bisa tumbuh kembali. Paham maksudnya? Maksudnya adalah kalau dia tidak naik kembali ya, maka Roh Kudus itu tidak datang. Artinya begini, lebih lengkapnya ya. Kalau kemanusiaannya tidak bisa ditanggalkan, kalau tidak ditanggalkan, maka dia tidak kembali kepada kodrat ilahinya. Itu maksud Roh penolong. Maka Yesus berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Itu maksud perkataannya. Maka jangan dibeda-bedakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pribadi yang lain. Dalam pemaparan secara teologisnya seperti itu, tetapi kita tahu ya bahwa Allah kita memang satu. Ketika dia hadir ke dunia bukan berarti surga kosong. Itu kamu Nandar. Kalau kamu keluar rumah kamu kosong. Itu kamu. Tapi yang namanya Tuhan itu gak bisa begitu. Dia bisa hadir di depan saya, sekaligus bisa hadir di miliaran manusia sedunia. Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita samakan dengan logika kita, saudara. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita semua, ini loh cara saya ketika saya memperkenalkan diri kepada manusia. Akulah Allah sejati gitu loh, kayak mau ngomong begitu loh. Karena tanpa kehadiran Tuhan, manusia belum memiliki perdamaian antara Tuhan itu, dan manusia belum memiliki jalan itu, kawan-kawan. Ya, yang disebut Roh Kudus itu akan mampu menyertai manusia sampai kepada akhir zaman dengan waktu yang sama kepada orang yang ada di dalam dunia ini. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, lanjut. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Yesaya, dia tidak akan patah terkulai, dia tidak akan pudar sebelum hukum dimaklumkan kepada segala bangsa. Terima kasih. Mungkin itu dari salah. Saudaraku, masa model kayak gini dianggap pintar menurut Islam? maka saya sampaikan ya, untuk para apologet, jangan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya, kita memang harus menyampaikan atau meluruskan kesesatan-kesesatan itu. Ya, kita arahkan mereka kepada jalan yang benar. Ya, lanjut sedikit lagi. Itu dari saya. Ya. Kalau Pak Pendeta mau menanggapi, silakan. Ya, saya tanggapi ya, Pak Nandar. Boleh. Saya tanggapi ya, Pak Nandar. Ternyata habis. Apanya ini? Dia videonya habis, teman-teman. Ini sudah dikit deh. Ya, Pak Nandar, sebelum dikit sekali ya, bisa didengar dengan jelas? Bisa. Sangat bisa, Pak. Suara saya bisa didengar? Oke. Sangat jelas. Pak Nandar, saya tadi tertarik dengan prinsip penafsiran yang Pak Nandar sampaikan bahwa kitab suci menafsirkan kitab suci. Oke, ini kita bisa diskusi panjang, tetapi saya juga harus kasih tahu bahwa kitab suci Kristen ini kan perjanjian lama, perjanjian baru, Pak. Walaupun itu pasti Pak Nandar punya pandangan dan teman-teman Pak Nandar punya pandangan tentang kitab suci kami, tetapi perlu saya kasih tahu bahwa kitab suci orang Kristen ini perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, udah habis teman-teman, sampai sini udah habis. Inilah ya ulah Muslim.
kalau membuat video ya, tidak dikemukakan antara kedua orang itu untuk bertanya jawab. Dia hanya berargumen dengan dia punya argumennya ya. Kemudian tidak diupload jawabannya dari pendeta tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya biar terlihat, oh dikalah tuh pendeta, ya pamornya naik lagi lah dia ya. Tadinya orang abal-abal, orang biasa ya, jadi naik pamornya ya teman-teman ya. Nah inilah ulah-ulah mereka. Ini adalah salah satu bentuk kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh para politikus yang menurut mereka ini adalah bagian dakwah, kawan-kawan. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon, dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian: telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya.
Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku,
Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian: telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian: sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan
mereka sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion,
dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi Sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai Sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai Sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin, di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang Sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian: ya Tuhan Allah, engkau telah memulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah
nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu.
Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye.
pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang kelima, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku.
Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi,
sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.